Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Don Bosco Sylvester Taha dengan NPM 120304042070001. Di sini perkenankanlah saya untuk mempresentasikan analisis laporan keuangan PT Unilever Indonesia (Tbk) tahun 2018 sampai 2020. Tujuan presentasi ini adalah untuk memenuhi salah satu nilai UAS saya. Oke. Sebelum saya masuk pada presentasi, saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan perantaranya saya sebagai penulis dan juga analis dalam makalah ini dapat menyelesaikan makalah ini. Terima kasih kepada Bapak dosen, kakak pembimbing yang telah membimbing kami selama bisa dibilang 1 semester ini. Terima kasih telah membimbing kami, dan atas bimbingannya saya bisa mengerjakan UAS ini. Oke, dan terakhir saya juga meminta maaf jika di dalam UAS saya ada terdapat kesalahan kata-kata baik penulisan, dan mohon maaf juga jika ada kesalahan perhitungan. Oke, pernyataan keaslian saya sebagai penulis sendiri menyatakan bahwa makalah ini 100% saya yang buat, dan jika ada tulisan yang jika makalah ini saya mencopot dari makalah orang lain atau saya hanya mengkopas dari makalah orang lain, maka saya siap dikenai sanksi. Oke, di abstrak seperti judul, saya akan membahas mengenai analisis keuangan PT Unilever Indonesia, di mana kita akan melihat apakah kinerja perusahaan PT Unilever ini bagus atau tidak. Lalu kita juga akan melihat apakah PT Unilever ini cocok untuk kita akan berinvestasi di PT Unilever, bagaimana sahamnya, bagaimana laba bersih, lalu bagaimana kinerja perusahaan selama ini, dan yang terakhir saya juga akan menyimpulkan lalu memberikan saran yang bisa saya sampaikan kepada PT Unilever. Oke, latar belakang. Menurut saya setiap organisasi atau perusahaan memerlukan laporan keuangannya, baik secara tertulis maupun lisan. Mungkin secara lisan itu kita bisa lihat bahwa perusahaan-perusahaan kecil, mungkin mereka bisa dikatakan bahwa laporan keuangan dalam secara lisan itu ya pendapatan bersih mereka berapa, tanpa ditulis, lalu berapa biaya budget yang harus mereka keluarkan, itu semua dicatat, tapi secara lisan. Kalau secara tertulis ini lebih besar lagi, kita bisa lihat bahwa perusahaan-perusahaan besar biasanya menggunakan laporan keuangan ini, terutama secara tertulis. Laporan keuangan ini kenapa dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar? Tentunya laporan keuangan ini sebagai acuan bagi perusahaan untuk menentukan langkah-langkah ke depannya, untuk menentukan strategi apa yang mereka akan gunakan, dan mereka bisa lihat kinerja perusahaan mereka selama ini bagaimana. Lalu di mana hambatan-hambatannya, dan itu tadi untuk pihak internal. Lalu untuk pihak eksternal perusahaan sendiri, laporan keuangan ini sebagai acuan untuk menanamkan modal mereka. Kalau kita bisa lihat bahwa investasi. Jadi laporan keuangan ini tentunya sangat berguna bagi pihak internal dan eksternal suatu perusahaan. Nah, salah satu perusahaan yang menggunakan laporan keuangan adalah PT Unilever. Kita tahu bahwa PT Unilever ini merupakan perusahaan consumer goods, merupakan perusahaan kebutuhan pokok, di mana dia menjual kebutuhan-kebutuhan seperti sabun mandi, lalu ada makanan, minuman, dan lain sebagainya. Tentunya kalau kita bisa melihat bahwa laporan keuangan perusahaan itu biasanya panjang-panjang ya, dan biasanya tidak semua orang mengerti tentang laporan keuangan, apalagi membaca laporan keuangan. Dan biasanya yang membuat laporan keuangan itu adalah pihak dari akuntan. Dan kalau kita lihat sendiri bahwa laporan keuangan itu berisi banyak angka-angka atau rumus-rumus yang kadang-kadang pihak internal juga kadang-kadang belum bisa membaca laporan keuangan tersebut. Maka kita butuh namanya analisis laporan keuangan.
secara singkat kita bisa bilang bahwa analisis laporan keuangan ini membantu untuk memperjelas secara singkat bagian-bagian penting di dalam laporan keuangan tersebut. Misalnya kita bisa menghitung berapa laba bersih, kita bisa menghitung laba ruginya berapa, lalu posisi finansialnya, lalu kita bisa menghitung return on asset, lalu kita bisa menghitung value perusahaan, kita bisa menghitung harga sahamnya, kita bisa menghitung kapitalisasi perusahaan atau valuasi perusahaan sendiri. Itu merupakan analisis perusahaan. Tujuannya adalah kita bisa analisis kinerja perusahaan ini tanpa kita harus membaca kayak laporan keuangan yang sangat panjang. Oke. Masalah sendiri adalah saya akan melihat bagaimana kondisi keuangan PT Unilever berdasarkan rasio likuiditas, leverage, dan profitabilitas dari tahun 2018 sampai 2020. Tujuan penelitiannya berdasarkan rumusan masalah bahwa kita tahu tujuan penelitiannya adalah untuk melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan dari PT Unilever sendiri pada tahun 2018 sampai 2020. Oke, ini merupakan tinjauan pustakanya. Kita bisa lihat bahwa ada laporan keuangan, lalu analisis, berfungsi untuk menerjemahkan laporan keuangan, lalu kinerja keuangan. Kinerja keuangan ini berdasarkan hasil analisis nanti. Kalau ada analisis rasio keuangan, di mana analisis rasio keuangan ini akan penuh dengan hitungan-hitungan yang nanti kita akan masuk pada bab keempat. Lalu metode penelitian sendiri, saya menggunakan deskriptif kuantitatif karena kita tahu bahwa ini merupakan laporan keuangan, jadi menggunakan deskriptif kuantitatif di mana nanti saya akan menghitung lalu saya akan menjelaskan berdasarkan tabel-tabel yang nanti saya buat. Lalu variabel penelitiannya di sini variabelnya adalah saya ingin meneliti mengenai kinerja keuangan dari PT Unilever Indonesia. Lalu teknik pengumpulan data ini berdasarkan dokumentasi, jadi untuk menganalisis maka saya membutuhkan laporan keuangan PT Unilever Indonesia bisa diakses melalui internet. Kalau kita tahu bahwa saat ini ada IDX atau Bursa Saham Indonesia. Oke, profil perusahaan sendiri secara singkat, Unilever ini merupakan perusahaan gabungan perusahaan yang didirikan pada tahun 1929. Perusahaan ini merupakan gabungan dari dua perusahaan, yaitu perusahaan asal Belanda dan perusahaan asal Inggris. Dan sekarang bisa dibilang Unilever ini bermarkas di Inggris. Itu kantor pusatnya. Lalu pada tahun 1933 Unilever berekspansi di Indonesia dan mendirikan, tapi nama pertamanya itu bukan Unilever, tetapi ada nama Belanda di sini, ada Lever Sevariken N.V. yang bertempat di daerah Angke, Jakarta Utara. Nah, setelah berjalan beberapa tahun, akhirnya PT Unilever ini pertama kali menjual sahamnya pada publik di Indonesia pada tahun 1982. Di mana Indonesia pada saat itu mereka menawarkan sahamnya sebesar 15% kepada publik. Oke, kita masuk di analisis common size. Analisis common size ini terbagi menjadi dua, ada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Di sini kita bisa lihat bahwa hasil penjualan dari PT Unilever sendiri menurun dari tahun ke tahun, hasil penjualannya meningkat dari tahun ke tahun, tetapi peningkatannya tidak terlalu signifikan, tetapi ada peningkatan. Lalu sedangkan laba bersihnya terjadi penurunan. Di mana kita lihat bahwa pada tahun 2018 labanya sekitar di mana kita bisa lihat bahwa pada tahun 2018 itu berada pada angka yang paling tinggi, lalu turun drastis pada tahun 2019 dan 2020. Mungkin hal ini disebabkan oleh, kita bisa lihat bahwa ada beban operasi yang tinggi, lalu ada beban laba sebelum pajak juga, dan beban-beban tersebut yang tinggi yang menyebabkan laba bersihnya mungkin berkurang. Lalu laporan posisi keuangan, sini kita bisa lihat ada aktiva lancar, lalu ada
liabilitas atau utang, aktiva, aset juga tadi, dan ekuitas atau modalnya. Di sini kita bisa lihat jumlah aktivanya tidak terlalu berbeda jauh, tidak terlalu berbeda jauh, sekitar 20 triliunan. Lalu di jumlah liabilitasnya juga tidak terlalu berbeda jauh. Mungkin pada tahun 2018 utangnya masih sedikit, karena kita bisa lihat terjadi peningkatan liabilitas atau utang, lalu ekuitas modal berkurang dari tahun 2018 sampai 2020. Oke, lalu berikutnya kita masuk pada current ratio. Current ratio itu pada current ratio kita akan mengukur mengukur hubungan antara aktiva lancar dan liabilitas lancar. Dengan kata lain, current ratio adalah alat yang digunakan untuk menilai apakah aset lancar dapat melunasi kewajiban lancar. Cara untuk mencari current ratio itu dengan membagi aktiva lancar dengan utang lancar dikali dengan 100%. Sebenarnya kita bisa mudah dengan aktiva lancar bagi utang lancar, tetapi saya memilih kali 100% supaya kita tahu seberapa persen. Saya ubah ke persentase supaya lebih mudah. Di sini kita bisa lihat bahwa current rasionya turun. Current rasionya turun dari tahun 2018 ke 2020. Hal ini berarti bahwa PT Unilever secara kemampuan untuk membayar utangnya itu masih artinya PT Unilever kemampuan untuk membayar utangnya itu mengalami penurunan drastis, dan hal ini harus diwaspadai oleh PT Unilever sendiri. Lalu di quick ratio adalah indikator likuiditas jangka pendek perusahaan atau kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk mengukur quick ratio kita bisa lihat rumusnya, aktiva lancar kurang persediaan bagi utang lancar dikali 100%. Saya ubah ke persenan lagi. Di sini kita bisa lihat kita bisa lihat bahwa dari tahun 2018 terjadi penurunan ke tahun 2019, di mana 49% turun jadi 46%, lalu naik 1% sekitar 47%. Berdasarkan quick ratio, kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban dengan aset-aset yang dimiliki sangat buruk. Angka yang diperlihatkan berada pada kisaran 0,4, yang berarti PT Unilever tidak mampu memanfaatkan asetnya untuk memenuhi kewajiban mereka, terutama jangka pendek. Lalu berikutnya cash ratio. Di sini untuk menghitung cash ratio, kas atau setara kas dibagi utang lancar dikali 100%. Barang kita bisa lihat bahwa cash ratio perusahaan meningkat, artinya penggunaan modal perusahaan ini semakin meningkat. Maksud saya cash ratio perusahaan ini dari tahun ke tahun meningkat, artinya dengan rasio 0,03 atau 0,6 atau sekitar 3-6% itu menandakan bahwa PT Unilever ini tidak memiliki kas yang cukup untuk membayar kewajibannya. Lalu kita masuk di rasio solvabilitas. Yang pertama kita membahas mengenai debt to equity ratio. Kita langsung aja, kita lihat pada tahun 2018 sampai 2020, 2018 masih 175,30%, angka yang cukup tinggi, lalu naik ke 315%. Itu kalau kita ke desimal itu sekitar 3,0. Nah, berdasarkan tabel debt to equity rasio dapat diketahui bahwa nilai utang PT Unilever lebih tinggi daripada ekuitas. Selain itu, debt to equity menandakan bahwa kas yang dikeluarkan perusahaan sebagai jaminan semakin besar tahun ke tahun. Jadi semakin besar debt to equity ratio berarti menandakan bahwa
hutang PT Unilever ini semakin besar dan terus uang yang mereka pakai ini berdasarkan dari kas mereka. Dan hal ini juga harus diwaspadai oleh PT Unilever sendiri. Dan kalau secara investasi nilai di atas rasio yang di atas 3,0 atau 300% ini artinya tidak bagus untuk berinvestasi. Tetapi kita bisa lihat bahwa nilainya masih stabil lah di bawah 300%. Dan menurut saya ini hampir semua perusahaan besar mempunyai nilai yang tinggi dan mempunyai nilai yang tinggi, tetapi kalau di atas 300% atau 3,0 itu bisa dibilang bahwa tidak terlalu cocok untuk investasi. Lalu kita masuk di debt to asset ratio. Di sini kita bisa lihat bahwa dari tahun 2018 sampai 2020 terjadi peningkatan dengan debt asset to ratio yang bagus berada di bawah angka 50%, berarti perusahaan mampu membayar utang dari perusahaan. Tapi kita lihat di tabel sebaliknya, debt rasionya berada di angka 50% atau 0,5, itu artinya kebanyakan aset dalam PT Unilever Indonesia dibiayai oleh utang. Jadi kita bisa lihat bahwa aset dari PT Unilever ini tidak bekerja secara optimal, di mana penggunaan asetnya sendiri itu masih dibiayai oleh hutang dari Unilever sendiri. Tingginya debt to asset ratio kurang baik bagi PT Unilever, sehingga penting untuk melakukan efisiensi serta menyediakan aset liquid untuk mengangsur hutang yang dimilikinya. Lalu ada time interest ratio. Time interest ratio kita lihat pada tabelnya sendiri. Pada tahun 2018 time interest rasionya tinggi sekali. Time interest rasionya tinggi di angka 69,97, tapi terjadi penurunan drastis bahkan sampai di tahun 2020 yaitu 38,71. Nah, rasio time interest time interest earned ratio menunjukkan berapa kali perusahaan dapat membayar beban bunga dengan pendapatan sebelum pajaknya. Jadi dengan jelas bahwa semakin besar rasionya semakin baik dan menguntungkan. Tetapi ini sebaliknya, time interest earned ratio dari PT Unilever ini semakin rendah, artinya tidak bagus. Jadi berdasarkan tabel bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga semakin menurun. Dengan kata lain, jika time interest ratio PT Unilever semakin menurun, menandakan risiko kredit yang sangat tinggi, Dan hal ini tentunya berbahaya bagi PT Unilever sendiri. Lalu rasio aktivitas, working capital turnover. Di sini ada dua rumus. Saya pakai yang hasil penjualan dibagi aktiva lancar supaya memudahkan dalam menjelaskan. Nah, berdasarkan tabel A, diketahui bahwa kemampuan modal kerja untuk membiayai perusahaan dalam membayar utang masih dalam kondisi bagus. Di sini kita bisa lihat bahwa PT Unilever mengandalkan kemampuan modal kerja mereka. Artinya kemampuan modal mereka untuk membiayai utang. Nah, semakin tinggi working capital turnover menandakan semakin cepat perputaran modal untuk penunjang perusahaan. Tapi kita bisa lihat bahwa working capital turnover-nya semakin rendah, dan hal ini harus diwaspadai oleh PT Unilever sendiri. Tetapi kalau bisa dibilang angka yang kurang bagus itu angka di bawah 2,0 atau bisa 2,0 atau di bawah 200%. Maka bisa dikatakan perusahaan berada dalam kebangkrutan jika angkanya di bawah 2,0. Jadi cara untuk menaikkan working capital turnover adalah meningkatkan penjualan. Lalu ada fixed asset turnover. Di fixed asset turnover mengukur di asset fixed turnover mengukur efektivitas penggunaan dana yang tertanam pada harta tetap seperti pabrik dan peralatan dalam rangka menghasilkan penjualan. Jika kita lihat di tabel, fixed asset turnover-nya masih stabil, berada di angka 3. Di tahun 2018 3,46 dan tahun 2020 3,67, tidak terlalu berbeda jauh. Semakin tinggi perhitungan rasio perputaran aset, berarti
fixed asset atau aktiva tetap yang digunakan secara efisien dan sebaliknya. Berdasarkan fixed asset turnover dapat diketahui bahwa nilai semakin tinggi dari tahun ke tahun. Artinya PT Unilever mampu menggunakan aktiva tetap secara efisien. Meskipun PT Unilever mampu menggunakan aktiva tetapnya, tetapi perubahannya tidak terlalu efisien ya. Jika kita lihat bahwa perubahan dari 2018 sampai 2020 itu masih stabil saja di angka 3. Oke. Lalu ada total asset turnover. Kita bisa lihat untuk mencari total asset turnover itu penjualan dibagi total aktiva dibagi 2 atau dibagi rata-rata aktiva. Itu rumusnya. Berdasarkan tabel kita lihat bahwa dari tahun 2018 sampai 2020 meningkat, di mana 2018 6,93, lalu 2019 sampai 2020 berada di angka 7. Nah, rasio pernyataan aset ini digunakan untuk mengukur seberapa efisiennya sebuah perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Artinya semakin tinggi rasionya, semakin efisien perusahaan tersebut menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Sebaliknya, rasio perputaran aset yang menandakan kurang efisien. Jika perputaran asetnya semakin rendah, maka asetnya kemungkinan besarnya ada masalah. Kalau kita lihat berdasarkan tabel, asetnya tetap produktif meskipun tidak terlalu berubah signifikan dari angka 6 ke angka 7. Berdasarkan tabel laba rugi juga kita bisa lihat bahwa penjualan dari PT Unilever ini meningkat juga, tetapi tidak terlalu signifikan. Hal ini bisa kita lihat juga bisa kita samakan di total asset turnover. Jadi penjualannya tetap naik, tetapi tidak terlalu signifikan. Oke, lalu di rasio profitabilitas. Di sini kita akan membahas ROA atau return on asset. Berdasarkan tabel return on asset ini masih stabil di angka 0, masih stabil, di mana dari 2018 0,61 turun menjadi 0,49 lalu 0,46. Nah, lalu di ROA berikutnya dengan rumus laba setelah pajak dibagi aktiva juga mengalami penurunan dari angka 0,45 sampai 0,35. Nah, semakin besar ROA, semakin bagus perusahaan tersebut, tetapi tidak ada kisaran angka yang jelek untuk ROA. Menandakan bahwa semakin sedikit ROA, semakin sedikit juga laba yang diterima pihak internal maupun eksternal. Berdasarkan ROA dilihat bahwa laba yang dihasilkan oleh perusahaan ini semakin menurun. Kita bisa lihat dari tahun 2018 sampai 2080, di mana 2018 itu masih tinggi di angka 0,45 lalu turun menjadi 0,35. Hal ini berarti tingkat laba yang dihasilkan oleh PT Unilever itu semakin menurun. Lalu ROE, return on equity. Berdasarkan tabel kita lihat ROE-nya mengalami mengalami kenaikan. Nah, berdasarkan tabel ROE dapat diketahui bahwa PT Unilever ini mampu mendapatkan laba untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Kalau angkanya semakin tinggi ROE-nya, maka PT Unilever ini mampu mendapatkan kayak dividen begitu untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Lalu ada earning per share. Kalau kita lihat pada tabel, earning per share-nya menurun dari tahun 2018 sampai 2020. Nah, berdasarkan tabel earning per share dapat diketahui bahwa laba yang dibagikan PT Unilever per saham semakin menurun. Biasanya kalau kita bicara mengenai investasi, biasanya para investor ini melihat pada earning per share-nya atau laba yang dibagikan atau keuntungan yang dibagikan per saham, atau jadi mereka kayak pada saat mau investasi itu lihat dulu earning per share-nya atau
keuntungan jika kita berinvestasi di saham tersebut. Nah, lalu di dividen per share, di dividen per share sendiri kita lihat terjadi penurunan drastis ya. Dari 2018, 2019 angkanya masih sama di sekitaran 8, lalu turun menjadi 1, Nah, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai dividen per share Unilever dari 2018 sampai 2019 tetap stabil, tapi terjadi penurunan pada tahun 2080 sekitar 1, Secara hitungan hasil yang didapatkan para pemegang saham juga ikut menurun. Hal ini juga dapat kita lihat pada penurunan harga saham PT Unilever yang menurun drastis dari angka pada saat itu dari angka 7 ribuan pada tahun 2019 kemarin turun menjadi 4.000 pada tahun 2020 ini. Lalu rasio pasar ada market to book ratio. Kita bisa lihat berdasarkan tabel nilai per saham lembar berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai per saham dari PT Unilever meningkat dari tahun 2018 sampai 2019 lalu turun sedikit pada tahun 2020. Berarti kita menghitung kapitalnya ya. Kita menghitung nilai per sahamnya. Jadi hal ini disebabkan karena nilainya menurun ini disebabkan karena PT Unilever merupakan salah satu perusahaan yang terkenal di Indonesia dan banyak orang yang menggunakan produk mereka sehingga tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia itu masih tinggi sehingga nilainya ini selalu naik terus. Nilai dari market to book ratio. Lalu price earning ratio, di sini tabelnya kita bisa lihat bahwa hasil price earning ratio-nya masih stabil dari tahun ke tahun di mana nilainya masih kecil. Hal ini menandakan bahwa harga saham PT Unilever relatif murah. Apakah kalau nilai sahamnya kecil itu bagus? Nah, di sini saya mengutip satu ahli menurut Price Security secara umum price earning ratio yang baik adalah price yang bernilai kecil dibandingkan price earning ratio perusahaan lain dalam sektor serupa. Ketika price earning ratio ini kecil, maka harga saham relatif murah untuk dibeli investor dan semakin baik pula kinerja lembar per saham dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Tetapi semakin murah price earning ratio, maka laba yang dihasilkan juga tidak terlalu menguntungkan. Sebaliknya, jika ingin mendapatkan laba yang besar, maka kita harus mendapatkan risk atau invest di saham yang agak mahal, tetapi risknya itu kalau terjadi penurunan penurunan yang drastis, maka kita akan mengalami kerugian. Jadi bisa dibilang bahwa saham dari PT Unilever ini stabil dan PT Unilever selalu mampu membagikan laba kepada para pemegang sahamnya. Lalu ada analisis DuPont. Di sini analisis rasio leverage yang saya pakai di sini ada analisis rasio leverage, lalu perputaran aset, laba bersih. Saya juga ada ROE dan ROA, analisis ROE dan ROA. Oke, kita membahas analisis rasio leverage. Nah, biasanya para investor ini menyukai nilai yang rendah, tapi kalau berdasarkan tabel kita bisa lihat bahwa dari tahun ke tahun ini semakin meningkat. Tapi dari tahun ke tahun nilai analisis rasio leverage-nya ini semakin meningkat atau debt to asset ratio-nya semakin meningkat. Hal ini menandakan bahwa PT Unilever ini tidak mampu membayar hal ini menandakan bahwa aset atau aktiva yang dimiliki PT Unilever ini tidak mampu untuk menutupi hutang mereka. Lalu di analisis perputaran aset atau total asset turnover PT Unilever Indonesia
berdasarkan analisa atau berdasarkan tabel kita bisa lihat bahwa PT Unilever mampu meningkatkan penjualan dengan menggunakan aset yang mereka miliki, tetapi penjualannya ini tidak terlalu berubah signifikan, di mana dari 2018 sampai 2080 angkanya masih berada di sekitaran 0,2 atau kalau dipersenkan ya 2%-an. Lalu analisis laba bersih, di sini laba bersihnya kita bisa lihat terjadi penurunan di mana pada tahun 2018 itu sekitar 9, di mana dari tahun 2018 itu masih tinggi, lalu 2019 sampai 2020 itu terjadi dari 2018 ke 2019 itu terjadi penurunan yang sangat signifikan. Tapi dari 2019 sampai 2020 itu tidak terlalu signifikan. Nah, lalu berikutnya analisis ROE dan ROA. Yang pertama saya akan membahas mengenai ROE dulu. Berdasarkan analisis ROE, kita bisa lihat pada tabel ROE PT Unilever Indonesia. Saham PT Unilever ini tergolong memiliki return yang stabil bagi para investor yang ingin menginvestasikan uangnya di perusahaan. ROE dari tahun ke tahun semakin tinggi. Hal ini dikarenakan PT Unilever mampu bertanggung jawab terhadap modal investor sendiri. Selain itu, di tahun 2018 sampai 2020 merupakan tahun di mana kayak tren investasi itu cukup tinggi di masyarakat. Apalagi dengan sosial media dan kemudahan berinvestasi, di mana masyarakat atau para investor ini tidak perlu lagi harus ke bursa saham Indonesia untuk berinvestasi. Mereka hanya menggunakan aplikasi atau secara online langsung tinggal berinvestasi. Hal ini sangat bagus untuk Unilever sendiri, apalagi Unilever merupakan, kalau kita bisa bilang bahwa tingkat kepercayaan masyarakatnya masih tetap tinggi, sehingga hal ini dibuktikan dengan Unilever selalu membagikan mampu mengembalikan modal yang ditanamkan oleh para investor. Lalu kita akan membahas ROA dari PT Unilever Indonesia. Berdasarkan analisis ROA dapat diketahui bahwa nilai ROA PT Unilever menurun. Hal ini menandakan bahwa PT Unilever ini belum mampu memanfaatkan aset yang dimiliki untuk meningkatkan laba perusahaan. Biasanya ROA yang turun ini disebabkan oleh banyak faktor. Kalau kita bisa bilang bahwa faktor ini terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal sendiri. Kalau internal, kita bisa simpulkan bahwa kinerja perusahaannya menurun. Kalau ROA-nya menurun, berarti itu kinerja perusahaannya menurun. Kalau eksternal, ada banyak faktor. Kalau untuk PT Unilever Indonesia sendiri, kita tahu bahwa pada tahun 2018 itu terjadi krisis ekonomi. Hal ini menyebabkan banyak usaha-usaha yang bisa dibilang harus berjuang untuk melawan krisis moneter ini pada tahun 2018. Lalu 2019 sampai 2020 itu lagi masa-masa COVID, di mana hampir daya beli masyarakat itu menurun, sehingga kita bisa bilang bahwa tidak terlalu terjadi ekonominya tidak terlalu tumbuh, sehingga ROA bisa dibilang ini salah satu faktor eksternal yang menyebabkan ROA PT Unilever sendiri menurun. Kalau internalnya kita bisa bilang bahwa kita katakan bahwa faktor internal itu selalu berkaitan dengan kinerja perusahaan sendiri. Jika ROA-nya menurun, maka bisa dipastikan kinerja perusahaan tersebut menurun. Oke, kesimpulan. Di sini saya membagi kesimpulan berdasarkan beberapa sub pembahasan. Yang pertama, berdasarkan pembahasan secara umum kita ketahui bahwa performa perusahaan Unilever ini sedang menurun dari tahun 2018 sampai 2020. Meskipun penjualan mereka meningkat, tetapi tidak terlalu signifikannya. Tetapi laba perusahaan ini tetap menurun. Hal ini kita kalau berdasarkan laba rugi, kita bisa lihat bahwa beban perusahaan yang tinggi, terutama pada beban operasional dan beban bunga yang tinggi. Kalau berdasarkan pembahasan tadi, kita bisa lihat bahwa PT Unilever ini memiliki bisa dibilang kasnya ini tidak mampu tidak mampu untuk membayarkan utang-utang mereka.
Lalu karena apa, kasnya tidak mampu untuk membayar utang mereka. Hal ini sangat berbahaya. Jadi Unilever ini harus apa, berhati-hati terhadap utang tersebut. Terlebih kita bisa bilang bahwa aset perusahaan ini tidak optimal mendatangkan laba. Nah, pada time interest ratio sendiri kita bisa lihat bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga semakin menurun. Nah, dengan kata lain, jika time interest ratio PT Unilever semakin menurun, menandakan bahwa rasio kredit dari PT Unilever itu tinggi. Nah, berdasarkan analisis DuPont, diketahui bahwa penurunan performa perusahaan disebabkan oleh penggunaan aktiva atau aset yang tidak efektif, seperti yang tadi saya bilang. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai return on asset menurun dari tahun ke tahun, yang membuktikan bahwa perusahaan pengusahaan menghabiskan dana aset yang banyak tetapi tidak mendapatkan hasil yang setimpal. Secara kinerja perusahaan, PT Unilever ini cukup sehat dan stabil karena selalu mendapatkan laba bersih. Meskipun labanya menurun, tapi PT Unilever bisa dibilang bahwa masih mampu untuk mengembalikan modal dari para pemegang saham. Dan kebanyakan kalau kita lihat bahwa bisa dibilang bahwa mereka menggunakan kas mereka untuk mengembalikan investor modal dari investor ini. Dan hal ini juga didukung dengan saham mereka yang murah, sehingga banyak orang yang mau berinvestasi di PT Unilever dengan saham yang murah. Secara kelayakan investasi, menurut saya berdasarkan pembahasan, PT Unilever ini masih layak untuk berinvestasi di dalamnya. Dengan harga saham yang cenderung murah, menandakan perusahaan mampu mengumpulkan dana dan mengembalikannya kepada para investor. Dan PT Unilever ini juga stabil, jadi sahamnya tidak terlalu naik turun juga. Meskipun sempat terjadi penurunan, tetapi PT Unilever ini mampu mengembalikan dana para investor. Dan yang terakhir adalah PT Unilever tetap kayak tadi yang saya bilang, dia tetap optimis bahwa dia tetap konsisten untuk membagikan dividen bagi para pemegang sahamnya. Tetapi jika para investor ini mau, misalnya teman-teman mau misalnya para investor ini ingin meraih laba yang sangat signifikan atau meraih laba yang sangat besar, maka menurut saya PT Unilever Indonesia ini tidak terlalu cocok untuk berinvestasi dengan return yang besar. Tapi kalau ingin mendapatkan hasil yang konsisten tiap tahunnya, maka PT Unilever ini bisa dibilang salah satu perusahaan yang layak untuk dijadikan acuan untuk berinvestasi di PT Unilever. Lalu saran saya sendiri sebagai penulis berdasarkan pembahasan yang telah saya uraikan di atas. Nah, berdasarkan kesimpulan pada analisa pembahasan, penulis memberikan saran bahwa PT Unilever seharusnya menggunakan asetnya secara efektif. Kita bisa lihat bahwa terjadi penurunan laba di mana perusahaan tidak mampu untuk menggunakan asetnya ini secara efektif untuk mendapatkan laba, dan hal ini sangat berbahaya karena perusahaan selalu menggunakan kas mereka. Kalau kasnya digunakan terus, maka akan terjadi pemborosan karena perusahaan akan susah untuk mengetahui apakah perusahaannya ini bekerja secara efektif atau tidak, karena kas yang digunakan itu bisa dibilang tidak terlalu sehat. Kas yang digunakan secara terus-menerus tidak terlalu sehat. Nah, selain itu, seperti saya sudah bilang, PT Unilever juga harus mewaspadai penggunaan kas perusahaan untuk selalu membiayai operasional dan utang perusahaan, karena itu terlalu boros bagi perusahaan, sehingga menyebabkan aset tidak bekerja secara efektif untuk mengembalikan return berupa laba. Dan selanjutnya juga PT Unilever juga harus berhati-hati, meskipun pada kita lihat pada penjelasan di atas bunga utangnya itu masih berada di rasio yang normal, tetapi jika naik terus menerus, maka jika rasionya naik jika kreditnya naik terus menerus,
hal ini sangat membahayakan bagi PT Unilever sendiri dan, bisa-bisa, bisa-bisa PT Unilever ini mengalami kebangkrutan. Oke. Oke, ini daftar pustakanya. Oke, sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengulangan kata yang berlebihan, karena menurut saya harus, menjelaskan detailnya. Eee, Sekian penjelasan saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penulisan huruf dalam, makalah saya pada presentasi ini, saya mohon maaf. Dan untuk perhitungannya ini, saya mempunyai sumber di mana saya ada perhitungan Excel-nya yang dapat dibuktikan. Nah, di sini kita bisa lihat, ini adalah perhitungan Excel-nya. Nanti akan saya kumpulkan juga bersama dengan, bersama dengan PDF dari makalah saya. Ada dividen per share dan lain sebagainya. Oke. Oke. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan penulisan. Seperti yang tadi saya bilang, saya Don Bosco Silvesterta dengan NPM 1203042070001 pamit undur diri. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua.